paling mudah ditemukan di pasar maupun tukang sayur keliling. Ada dua jenis kangkung yang ditanam petani, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Meski keduanya mirip, tapi secara fisik dan rasanya berbeda. Dari sisi bisnis, kangkung darat memberikan keuntungan lebih bagi petani. Karena waktu budidayanya hanya butuh waktu 20-25 hari. Peluang usaha budidaya kangkung yang kian terbuka memacu PT Iswesit Indonesia melakukan inovasi teknologi dengan merakit 7 varietas unggul kangkung darat, yaitu Bangkok LP1, Hapsari, New Serimpi, Mahar LP1, Dinara, Serimpi, dan Salina. Benih kangkung yang dipasarkan dengan label dagang cap panah merah ini direkomendasikan untuk dibudidayakan di dataran rendah. Yang perlu disiapkan dalam budidaya kangkung adalah lokasi budidaya. Sebaiknya lokasi yang digunakan dekat dengan sumber air. Hal ini diperlukan untuk memudahkan perawatan ketika tanaman butuh pasokan air. Berikutnya adalah pengolahan lahan. Lahan diolah dengan cara dicangkul atau menggunakan hand traktor supaya tanah menjadi lebih gembur, penambahan oksigen dan pembuangan air menjadi lebih baik serta rerumputan menjadi bersih. Buat bedengan dengan ukuran lebar cukup 100 cm, tinggi bedengan antara 20-30 cm, dan jarak antar bedengan sekitar 50-60 cm. Sedangkan panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan yang digunakan. Pada tiap bedengan, taburkan pupuk kandang sebanyak 0,5-1 kg per meter persegi. Pupuk kandangnya boleh kotoran ayam atau pupuk kandang. Biarkan bedengan selama 2-3 hari sebelum ditanami. Benih dapat langsung dihamburkan pada bedengan dengan jarak sekitar 5 cm. Dengan sistem ini, kebutuhan benihnya cukup hemat, hanya 80-85 kg per hektar. Setelah benih selesai dihambur, tutup dengan tanah tipis-tipis. Kemudian disiram secara hati-hati. Antara 3-4 hari setelah dihambur, biasanya kangkung sudah tumbuh. Setiap hari bedengan perlu dikontrol. Bila bedengan kurang lembab atau kering, segera disiram. Biasanya sejak penanaman bedengan disiram setiap hari. Bahkan di musim kemarau penyiraman dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Berbeda dengan sayuran lain, kangkung tidak memerlukan banyak perawatan. Yang perlu diperhatikan adalah kecukupan air. Selama budidaya, kangkung perlu disiram 1-2 hari sekali, terlebih di musim kemarau. Mengenai pupuk susulan, bisa diberikan atau tidak tergantung kondisi tanaman. Bila tanaman tampak subur, itu tandanya pupuk dasar yang diberikan saat pengolahan lahan masih cukup. Tanaman hanya perlu disiram minimal 1 kali sehari. Sebaliknya, jika tanaman kurang subur yang ditandai dengan warna daun memudar, berarti tanaman kekurangan pupuk. Pupuk susulan dapat diberikan seminggu sekali. Jenis pupuknya hanya urea atau NPK. Dosisnya, larutkan 5 gram urea atau NPK ke dalam 1 liter air. Misalnya, untuk ember hitam kapasitas 13 liter, cukup dilarutkan 65 gram urea atau NPK. Kemudian, siramkan ke bedengan menggunakan gembor. Selain itu, perlu segera pembersihan rumput-rumput agar tidak mengganggu tanaman utama. Pengendalian rumput ini tidak perlu menggunakan alat mekanik, cukup dilakukan manual dengan cara dicabut. Demikian pula bila diketahui ada serangan hama, terutama ulat, sebaiknya tidak disemprot dengan racun pestisida. Pengendalian hama cukup dilakukan secara manual, yaitu memunguti hama satu persatu kemudian dimusnahkan. Penyakit yang biasa dijumpai pada tanaman kangkung adalah karat putih atau Albugo ipomea. Penyakit ini bisa dikendalikan dengan bahan aktif mancozeb dan azoxystrobin. Panen kangkung bisa dilakukan dengan mencabut tanaman sekaligus akarnya. Waktu panen dilakukan pada pagi atau sore hari agar hasil panen tetap dalam kondisi segar. Dari pengalaman para petani yang menanam kangkung darat cap panah merah, diketahui bahwa hasil panennya sangat tinggi.
Demikian pula kualitas hasil panennya. Batangnya besar dan renyah serta ukuran daunnya sedang sehingga sesuai minat konsumen.